akhirnya kau. Tapi kalau hujannya hampir setiap hari, lumpurnya belum mendap, hujan nambah lagi, ini jelas laut. Jelas ke tempat kami lagi. Tujuan utama adanya investasi tentu untuk mensejahterakan, bukan mentelantarkan. Kalau sekarang ini kan ingin mensejahterakan, tapi prosesnya ini mentelantarkan masyarakat. Proyek pembangunan Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika di kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang masuk dalam proyek strategis nasional dikeluhkan masyarakat setempat. Penyebabnya karena adanya dugaan pencemaran lingkungan di pantai Teluk Mata Ikan akibat aliran lumpur dari pekerjaan cut and fill proyek tersebut yang mengalir ke bibir pantai. Hal itu berdampak pada terganggunya aktivitas warga pesisir yang tinggal di sana. Berdasarkan penelusuran tim Yunus Reportase, pencemaran akibat lumpur tersebut telah terjadi sejak awal tahun 2024. Bahkan, masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pelaku wisata dan nelayan turut menerima dampaknya. Air laut yang kini keruh membuat wisatawan enggan berkunjung dan nelayan pun kesulitan mendapatkan ikan. Masyarakat Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam kini merasa dirugikan. Akibat laut, tempat mereka mencari nafkah kini tercemar lumpur yang diduga akibat salah satu pembangunan proyek di kawasan Nongsa Digital Park. Nelayan, baik pelaku pariwisata, kini mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pencemaran tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi dan seperti apa dampak dari pencemaran tersebut? Yunus Reportase akan menelusurinya. Pembangunan Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika di kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park seharusnya memberikan dampak positif. Namun yang terjadi malah dikeluhkan masyarakat. Pekerjaan cut and fill di lokasi proyek pembangunan yang dilakukan diduga menjadi penyebab pencemaran aliran lumpur ke bibir pantai. Masyarakat Teluk Mata Ikan pun tak tinggal diam. Bahkan Lurah Sambau Raja Zulkarnain diketahui telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP dan Polsek Nongsa. Hingga akhirnya pada 9 Juli 2024, PSDKP pun melakukan pemetaan lokasi laut yang tercemar bersama perwakilan masyarakat setempat. Tidak berhenti di situ, masyarakat sekitar juga berupaya sebanyak 3 kali melayangkan keluhan kepada manajemen NDP selaku pengelola kawasan. Walaupun sempat tidak digubris, akhirnya manajemen NDP bersedia bertemu dengan perwakilan masyarakat pada Sabtu 13 Juni 2024 di sebuah kafe di Pelabuhan Nongsapura yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk perwakilan pemerintah dan masyarakat setempat. Akan tetapi, sastra tidak menampik bahwa masalah ini harus segera diatasi untuk menghindari kerugian bagi semua pihak. Namun hal ini yang saya mau sampaikan adalah perihal tentang terkait ini yang saya mau sampaikan tadi, pihak masyarakat itu memberikan cuma satu, bagaimana caranya supaya air yang mengalir ke laut tidak keruh. Gitu Pak. Nah, oleh karena itu makanya saya perlu sampaikan sekali lagi bahwa ini kita juga membawa ini ke nasional sampai di tingkat pusat supaya ini kita menjadi namanya permasalahan bersama
yang dimana kita berharap agar dari pihak pemerintah setempat, dari warga, dari kami juga, marilah kita mencarikan solusi ini untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pertemuan itu, terungkap pihak NDP ternyata juga telah berupaya mengatasi pencemaran tersebut. Untuk meminimalisir aliran lumpur, mereka membuat 3 kolam penampungan. Menurutnya langkah-langkah itu bersifat sementara, sebab NDP tak bisa berbuat lebih, karena hanya berperan sebagai pengelola kawasan. Untuk itu, NDP berjanji akan bersurat kepada Kemenkominfo sebagai pemilik proyek tersebut. Sementara itu, perwakilan nelayan dan pelaku wisata Jais, Ketua RW Teluk Mata Ikan Saparudin, dan Ketua POK Darwis Andi Mazlan menyuarakan keberatan mereka terhadap solusi yang diajukan pengelola proyek. Air keringnya tahu, tapi kalau hujannya habis setiap hari, lumpurnya belum mendap, hujan nambah lagi, ini jelas laut. Jelas dari tempat kami lagi. Kalau cuma ini anunya, solusinya, jelas tempat kami lagi. Cobalah, kalau misalnya sebulan sekali hujannya, saya yakin karena mendap dia, baru hujan lagi. Jadi lumpurnya udah mendap ke bawah, jadi udah air bersih. Tapi kalau hujannya tiap hari, lumpurnya belum mendap. Pertemuan ini, terus Bapak yang sore kemarin itu ngomong sama saya mau lihat dulu hujan turun. Tak bakalan Pak, keluar ini barang. Jadi kalau air hujan deras, jangan berani coba-coba, nunggu dulu, lihat dulu, jangan. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan perjanjian, dari mulai warga saya datang ke pos kemarin janji 2 minggu. Tapi kalau barang ini mau coba-coba 2 minggu masih ada, saya angkat tangan Pak. Saya tidak bisa bendung warga saya. Ya. Sepaham kita oke, yang tak sepaham berbicara sama masyarakat awam susah. Ya, susah Pak. Tapi kalau tanggul cuma segini, saya tak jamin. Di kesempatan yang sama, Lurah Sambau Raja Zulkarnain turut meragukan efektivitas solusi yang diajukan oleh NDP terkait pemasangan tanggul. Untuk itu, ia mengusulkan pemasangan batu miring untuk menanggulangi aliran lumpur. Pekerjaan itu dulu diselesaikan Pak, dan sampai tanah itu turun. Batu miring lagi, sambil berjalan dengan penanganan di kolam 1, kolam 2, kolam 3. Karena kami yakin Pak, ini pun memang betul, kita agak pesimis juga dengan kondisi yang ada ini di kolam 1, 2, dan 3. Kalau masih muncul di atas itu Pak, itu 5 hektar itu berapa meter itu? Berapa kubik itu yang bisa muncul ke bawah ya? Tertampung nggak dengan kolam yang ukuran 20 kali 50 atau? Kesempatan yang berbeda, kabar ini pun disoroti Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin. Karena merupakan daerah konstituennya, ia pun melakukan peninjauan lokasi pencemaran pada 16 Juli 2024. Dalam pantauannya ke lokasi, ia pun heran apakah AMDAL proyek tersebut dijalankan atau tidak. Jadi kalau ini hujan, maka lumpur yang ada di atas akan turun kembali. Nah, ini bagaimana supaya lumpur ini tidak turun, tentu ini AMDAL-nya juga ini harus ditingkatkan. Itu betul-betul dijalankan lah AMDAL. Saya yakin yang namanya PSN, ya, ini proyek strategis nasional, ini pasti ada AMDAL. Ya, dan di situ tinggal dijalankan aja fungsinya. Dan saya kira mereka sudah memperhitungkan itu, tinggal dijalankan dengan baik dan benar. Kemudian ini kan kurun waktunya sudah lama nih, dari Januari sekarang udah bulan Juli. Nah, dalam kurun waktu lama ini, tolong diberikan kompensasi lah terhadap masyarakat yang terdampak. Ya, ini secara kekeluargaan saja, jangan ditunda-tunda lagi.
Ini bulan Juli masyarakat tentunya ada yang masuk sekolah dan segala macam. Ini kan kasihan mereka, pendapatan mereka turun. Ya turun minimal itu sekitar 30-50%. Ini kan sangat disayangkan. Tujuan utama adanya investasi tentu untuk mensejahterakan, bukan menelantarkan. Kalau sekarang ini kan ingin mensejahterakan, tapi prosesnya ini menelantarkan masyarakat. Jadi kasihan nih masyarakat yang ada di Teluk Mata Ikan ini. Kebetulan ini juga dapil saya, konstituen saya sendiri. Ia pun meminta agar masyarakat segera menyurati pihak NDP kembali supaya pertemuan selanjutnya dapat dilaksanakan bersama dirinya. Ia juga meminta supaya masyarakat membawa data jumlah masyarakat yang terdampak dan berapa nilai kerugian yang diderita. Tidak hanya itu, Perkumpulan Aktivis Lingkungan Akar Bumi Indonesia juga menyoroti persoalan ini. Setelah mendapat informasi dugaan pencemaran tersebut, tepat pada tanggal 21 Juli 2024, mereka turut melakukan pengamatan ke lokasi. Mereka pun melihat ketiga kolam yang dijadikan solusi sementara terkesan tidak proporsional dan asal-asalan. Kami turun ke lapangan kemarin, kami melihat ada kemungkinan dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangannya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian lagi ada Undang-Undang Pesisir ya, karena memang itu masuk ke pesisir ya, limbahnya itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan limbah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian itu KKP yang lakukan penindakan ya biasanya ya. Terus kemudian kalau masih dengan KLHK lagi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan perizinan berusaha berbasis risiko ya. Kami melihat itu ada risiko yang besar di sana, mestinya dia juga harus memenuhi ayat-ayat di dalam PP nomor 5 tadi. Terus kemudian di Batam sendiri juga ada namanya Perda ya, Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ya. Kemudian ada lagi satu lagi ya, dirangkum dalam PP juga, PP nomor 22 tahun 2021 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga. Jadi banyak yang bisa menjerat terhadap kemungkinan terjadinya aktivitas di sana. Tim reportase kemudian meminta tanggapan Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengenai masalah ini. Rudi pun akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Batam untuk segera menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Pak, yang proyek PDN tadi Pak, warga minta kompensasi gimana Pak? Nanti segera panggil DLH ya Pak untuk segera turun ya Pak? Enggak, saya mau cek dulu deh apa masalahnya. Lumpurnya Pak ngalir ke Pantai Teluk Mata Ikan Pak. Lagi cut and fill, ya lagi cut and fill. Sampai pariwisata pun terdampak. Iya, lumpurnya ngalir hasil cut and fillnya ke Pantai Teluk Mata Ikan. Ya? Proyek siapa? Proyek PDN Kominfo Pak di lahan kek NDP Pak. Sampai ke pantai dia? Iya Pak, sampai ke pantai Pak. Nanti saya cek lagi. Ya, Pak Kadis belum ada respon gimana Pak? Minta mereka untuk segera mengawasi. Siap. Terima kasih. Kabid Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Kota Batam, IP, menyebutkan proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional tersebut telah memiliki izin lingkungan berupa izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL kawasan Tamarin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Terkait AMDAL mereka sudah punya AMDAL apa? Kita punya AMDAL kawasan, kawasan Tamarin ya, yang menerbitkan KLHK karena PSN ya. Pak, dari NDP katanya itu ditunda Pak aktivitasnya sampai tahun 2025 Pak. Nggak tahu itu saya Pak. Oke. Terkait temuan kita kemarin apa aja sih Pak di sana Pak? Itu inilah ke Pak Kadis. Pak Kadis kemarin nggak respon Pak, gimana Pak? Sedikit aja Pak terkait temuan kita Pak. Apakah saat ini aktivitas cut and fill di sana diberhentikan sementara apa gimana Yang Pak? paling penting penanggulangan sudah kita diskusikan dengan BPD penanggulangan. Secara garis besarnya apa penanggulangannya Pak di sini Pak? Nanti ada langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh teman-teman nanti. Yang penting masyarakat yang terdampak lagi. Oke, berarti kalau sementara aktivitas di sana dihentikan atau gimana Pak? Jadi dievaluasi, kemudian dalam selambat-lambatnya awal Agustus sudah mulai ini. Awal Agustus sudah mulai penanggulangan. Baik. Ya.
Setelah semakin mencuatnya isu pencemaran ini, akhirnya Direktur General Affairs PT Taman Resort Internet sekaligus pengelola kawasan Nongsa Digital Park Naradewa angkat bicara. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa NDP ini kan kita mengelola kawasan. Ya, kawasan itu akan berisi beberapa data center lah. Oke. Ya, di antaranya adalah pusat data center, pusat data nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo. Nah sekarang kondisi lahan yang dimiliki mereka itu memang lahan yang dalam konturnya itu akan mengalir ke air, ke laut lah. Nah ini yang kita sayangkan karena Kominfo memutuskan untuk menunda proyeknya. Nah ini yang masih dalam koordinasi kami dengan pihak Kominfo. Kenapa dia menunda? Karena dia sudah memulai proyek itu. Kalau memang dia belum siap, mestinya nggak dia apa-apakan. Karena tadinya nggak apa-apa. Lahan itu lahan yang penuh dengan tanaman, dengan pohon yang harusnya tidak terjadi longsor di situ. Nah, cuman dia sudah melakukan cut and fill. Dan kemudian setelah perjalanan dia mengatakan menghentikan sementara proyek itu. Nah ini yang kami sayangkan, berhentinya tidak pas. Nah ini yang sedang kami bicarakan dengan pihak mereka supaya mereka bisa ikut melihat ya, dampak yang diakibatkan terhadap itu. Sementara itu ya seperti pembicaraan kita tadi bahwa kami sendiri NDP itu dengan resort yang berada di sini itu sudah lebih dari 35 tahun kita bertetangga baik dengan warga Teluk Mata Ikan. Nah ini yang juga komunikasi kita terus lakukan ya, pertemuan-pertemuan dengan warga kita lakukan lengkap dengan perangkat daerahnya, RT, RW, Lurah, ya, pihak Polsek, ya, kemudian Ditpam itu kita lakukan ya. Dan sebagai kawasan ekonomi khusus kita juga ada badan pemerintah yang mengurus ini ya, yang disebut sebagai administrator KEK ya, dalam hal ini BPBATA. Mereka juga sudah menyurati Kominfo ya. Mudah-mudahan kita semua berharap bahwa langkah-langkah yang kami lakukan itu dilanjutkan dengan langkah-langkah yang juga dilakukan oleh Kominfo itu. Dalam menanggulangi dampak yang terjadi saat ini, pihak NDP berharap Kemenkominfo juga dapat melakukan upaya agar hasil cut and fill tidak merusak lingkungan. Lahan dia sendiri itu sudah dipotong, cut and fill sudah dilakukan. Nah kalau memang harus dihentikan, mereka harus melakukan tindakan-tindakan, apakah membuat batu miring, ya, menanami dengan rumput ya, dan sebagainya supaya tanahnya nggak longsor gitu. Kami sendiri dari sisi lingkungannya kami sudah mencoba membuat kolam-kolam resapan yang kita menahan lumpur itu jangan sampai langsung menuju laut ya. Lumpurnya jangan ke laut lah gitu loh. Dan kemarin ini saya kira juga lumpurnya sangat minim, warnanya yang memang